Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Madam Yanti. Di video part kedua ini saya ingin menjelaskan tentang teori komunikasi organisasi dan kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling yang berhadapan. Trenholm dan Jensen mengatakan bahwa komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka biasanya bersifat spontan dan informal. Peserta satu sama lain menerima umpan balik secara maksimal. Wirianto menyebutkan, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok, formal maupun informal dari suatu organisasi. Lalu, terdapat teori strukturasi, merupakan proses yang mana konsekuensi yang tidak disengaja menciptakan norma, aturan, peran, atau mempengaruhi tindakan di masa depan. Teori strukturasi sendiri yang dikatakan sebagai agensi yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Ada pula contoh dari teori strukturasi ini. Contoh sederhananya kayak saya ingin keluar rumah untuk membeli nasi goreng, itu motivasi tindakannya. Tapi di jalan saya menemukan jenis makanan yang lebih menggiurkan, yang lebih menggugah selera saya gitu. Konsekuensi tak disengaja gitu ya. Misalnya bakso beranak. Ketika untuk memutuskan beli atau makan bakso beranak tersebut, saya belum tentu mendapatkan rasa kenikmatan dan kepuasan. Itu kondisi tindakan yang tak diketahui daripada si nasi goreng tersebut. Karena belum tahu rasa bakso beranak tersebut, maka saya mencoba menikmatinya, yaitu pemantauan reflektif dengan harapan terpuaskan dan tak salah pilih makanan. Dengan stratification model of Giddens ingin mengatakan bahwa sebuah tindakan dapat dikonseptualisasi berdasarkan pemantauan reflektif, rasionalisasi tindakan, dan motivasinya dengan memperhatikan secara kontinu tindakan yang dilakukan pelaku, seperti itu contohnya. Lalu terdapat teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan latar dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga berbeda-beda dan beragam. Ada pula asumsi-asumsi dari teori budaya organisasi. Anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaannya yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi, yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenal nilai-nilai sebuah organisasi. Menggunakan dan menginterpretasikan simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Ketika seseorang dapat memahami simbol tersebut, maka seseorang akan mampu bertindak menurut organisasinya. Budaya bervariasi dalam organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga berbeda-beda. Nah, lalu ada contoh budaya organisasi yang terdapat di kota-kota Indonesia seperti Purworejo, berirama, bersih, indah, rapih, aman, dan makmur. Wonosobo, asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Kebumen, beriman, bersih, indah, manfaat, dan nyaman, aman dan nyaman. Lalu, terdapat teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik dipelopori oleh Ernst, proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan makna, motif, dan juga persamaan bersama. Kesadaran kelompok yang terbangun dalam suatu kelompok dapat membangun semacam makna, motif untuk bertindak bagi orang dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi asumsinya adalah
realitas diciptakan melalui komunikatif. Kedua makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensif pernyataan sehingga menjadi realitas. Lalu contohnya seperti dalam sebuah kelompok pertemanan, ketika ada salah satu teman yang mengatakan Instagram, maka salah satu teman tersebut mengatakan, tahu nggak, kemarin IG aku ada yang ngefollow loh artis Korea. Dan pastinya teman-teman yang lain pasti merespon dengan cepat dan terus menerus. Nah, ini yang dinamakan rantai fantasi yang bisa mengubah suasana menjadi menyenangkan. Seperti itu. Jadi untuk video kedua, part 2 tentang teori komunikasi dan kelompok kecil, saya sudah cukupi sampai di sini penjelasan saya, dan apabila ada salah-salah kata lagi, saya mohon maaf. Dan lanjut untuk video part ketiga. Terima kasih.